Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Satria Bagaskara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas STKI UAS saya. Saya di sini membuat analisa sentimen tentang Samsung dan Apple. Eh, Rincinya adalah iPhone 15 dengan Samsung S24 menggunakan dataset yang diambil dari crawling data Twitter dan diolah dengan menggunakan metode LSTM Deep Learning. Pertama, kita akan membahas dulu datasetnya. Bisa dilihat ini adalah cara mengambil crawlingnya seperti ini. Nah, dataset ini merupakan kumpulan data sentimen pengguna Twitter tentang dua produk smartphone, yaitu Samsung S24 dan iPhone 15. Data sentimen ini diambil dari tweet yang diposting oleh pengguna Twitter dari tanggal 1 Desember hingga tanggal 17 Januari. Dataset ini terdiri dari 3 kolom, yaitu ID tweet, tanggal, dan teks tweet. Dataset ini diambil menggunakan metode crawling, yaitu proses pengambilan data secara otomatis dari sumber online. Metode crawling ini menggunakan alat SNScrape, yaitu sebuah scraper untuk media sosial yang dapat mengambil data tweet berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian dataset ini juga telah diolah untuk tujuan analisis sentimen, yaitu proses pengenalan dan ekstraksi opini atau emosi dari teks. Proses pengolahan ini dapat meliputi langkah-langkah berikut. Nah, ini adalah crawling. Pertama kita menyatukan dulu kolomnya, menyatukan dulu file CSV-nya karena file CSV-nya ada dua. File CSV yang saya crawling adalah satu berisi sentimen dari khusus kata kunci Samsung, kemudian yang satunya lagi adalah Apple. Setelah disatukan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang pertama kita ubah dulu dengan cara hanya mengambil bahasa Indonesia saja karena tweetnya terdiri dari banyak bahasa, bisa dilihat di sini. Ada English, ada Indonesian, ada Arab. Kemudian, nah di sini kita akan mulai masuk ke teks pre-processing. Pertama adalah membuat lowercase. Langkah ini untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil dalam teks tweet agar tidak ada perbedaan antara kata-kata yang sama dengan kapitalisasi yang berbeda. Kemudian di sini ada menghapus karakter yang tidak penting seperti titik, koma, dan simbol-simbol lainnya. Kemudian di sini ada stop word, yaitu langkah-langkah untuk menghapus kata-kata yang sering muncul dalam teks. Kemudian ada mencari kata yang paling sering muncul. Langkah ini menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam teks tweet dan menampilkan kata-kata yang sering tersebut dalam bentuk tabel atau grafik. Seperti ini tabelnya. Dan seperti ini grafiknya. Kemudian masuk ke tokenisasi. Langkah ini untuk memecah teks tweet menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata, frasa, atau kalimat yang disebut token. Token ini juga akan digunakan sebagai input untuk model analisa sentimen. Nah, ini ada word cloud untuk menunjukkan ukuran mayoritas kata-kata yang paling sering muncul. Seperti ini. Nah, di sini memberikan 4 skor sentimen, yaitu positif, negatif, netral, dan gabungan. Di sini nanti akan menentukan seperti apa uh, isi dari sentimen yang ada. Seperti ini kelihatan. Kemudian ada distribusi skornya seperti ini. Oke, itu saja untuk data preprocessing. Kemudian setelah datanya diproses, seperti ini nanti outputnya keluar sebagai sentimen dataset. Kemudian masuk ke sini, ini adalah modeling. Modeling untuk mengolah data yang tadi baru saja sudah dibuat.
untuk dilatih ke dalam machine learning dengan metode LSTM. Pertama kita import dulu modulnya. Di sini saya menggunakan NumPy, Pandas, kemudian Seaborn, Matplotlib, juga NLTK. Selain itu juga saya menggunakan Keras, TensorFlow, dan seperti bisa dilihat ada banyak di sini. Kemudian untuk modeling, pertama kita masukkan dulu file CSV yang tadi sudah dibuat, yaitu sentiment dataset CSV. Kemudian kita akan mengkombinasikan data, terus kemudian juga mengekstraksi. Kemudian untuk selanjutnya, di sini untuk membuat vocabulary berdasarkan frekuensi kata-kata yang tadi sudah dibuat. Kemudian di sini untuk mengubah setiap kata menjadi sequence integer. Kemudian di sini kita membelah data, datanya menjadi data latih dan data uji. Kemudian di sini juga membelah data menjadi data validasi dan data tes. Kemudian di sini kita mengatur parameternya. Ini adalah struktur dari modelnya, arsitekturnya. Ini adalah keluarnya, outputnya. Nah, ini dia adalah modelnya. Modelnya boleh dijalankan dengan epoch sebanyak 100 dan batch size 50. Bisa dilihat. Kemudian di sini akan membuat loss function untuk menggambarkan kurva loss dan mean absolute error untuk data latih dan validasi. Kemudian membuat prediksi komputasi untuk menghasilkan nilai-nilai prediksi untuk sentimen negatif, netral, positif, dan gabungan dari data latih dan uji. Kemudian analisa sentimen matrix, menghitung dan membandingkan nilai-nilai R2, misalnya, dan lain-lainnya. Kemudian membuat evaluasi netral, dan membuat evaluasi positif. Seperti ini hasilnya, dan sudah selesai. Begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.